Bethany Kids Sunday Service. Oke adik-adik, kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Juli. Oke, kita sudah mau mulaikan ibadah kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik, kita sikap berdoa. Kita kunci tangan dan tutup matanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih bisa diberikan kesempatan sampai saat ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir agar seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita bersukacita bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo adik-adik, kita lebih bersemangat lagi. Kita mau muji Tuhan karena ini hari yang bahagia. Dan sama-sama kita bersama-sama bersemangat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya
nama Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, meninggikan nama Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hati kita, siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Mari kita nyanyikan yang berkata, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau
Engkau selalu baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang buat kami. Kami ada selalu untuk-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan sharing kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom semua. Kembali lagi di sini dengan Kak Putri Dan Kak Joyce. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pasti Kak Putri semuanya sudah siap. Iya dong, adik-adik pasti sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat apa dulu, Kak? Kita akan melihat video yang satu ini. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Nah, adik-adik, udah nonton video yang tadi? Gimana videonya? Adik-adik, wah tadi videonya banyak sekali orang ya, Kak? Iya Kak Joyce juga lihat banyak sekali kerumunan orang banyak. Itu kenapa ya, Kak? Kok banyak sekali orang-orang di sana? Adik-adik mau tahu nggak? Nah, adik-adik penasaran? Nah, tadi itu Kak Putri juga lihat, Kak Joyce, ada seorang yang badannya pendek. Oh ya? Siapa ya itu Kak Joyce? Siapa ya namanya ya? Adik-adik masih ingat? Nah, bener sekali, Sakeus. Kak Putri udah lupa nih adik-adik ceritanya. Nanti kita mau cerita sama-sama lagi ya, dengerin ceritanya sama-sama lagi tentang Sakeus. Oke? Oke. Nah, adik-adik, di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek, adik-adik. Wah, badannya pendek ya, Kak? Iya, Kak, badannya kecil. Kecil, pendek. Jadi dia
kalau di tengah kerumunan dia nggak bisa lihat Iya. orang dong ya. Terus Kak, terus. Nah, Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak adik-adik. Oh, Kak Putri ingat Kak, pada zaman dulu seorang pemungut cukai adalah seorang yang suka meminta-minta uang ya Kak sama rakyat ya. Iya, suka Kak. memeras uang. Sambil marah-marah lagi. Sambil marah-marah lagi. Oke. Terus Kak. Nah, Sakeus ini seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Seperti yang Kak Putri katakan tadi adik-adik. Wah, ngeri banget ya Kak. Berarti Iya. sering memeras rakyat pada saat Iya. itu ya. Karena itu Kak, orang-orang tidak menyukai Sakeus. Iya sih Kak, kalau melihat modelnya Sakeus kayak gitu pastinya nggak disukai. Iya, nggak sama disukai banyak Kak. orang. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Oh, pantes ya Kak, di video tadi Iya. banyak sekali orang ternyata itu untuk melihat dan mengikuti Yesus. Benar Kak, Sakeus juga selain orang-orang banyak tadi Kak, Sakeus juga ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi karena badannya pendek, dia tidak bisa Kak. Walah, makanya ya si Sakeus udah badannya pendek, seorang kepala pemungut cukai, tapi dia punya keinginan untuk melihat Yesus ya Kak? Betul Kak. Nah, karena keinginannya yang kuat untuk melihat Tuhan Yesus, walaupun badannya pendek Kak Putri, tetapi Sakeus itu tidak kehilangan akal Kak. Nah, dia memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat pada waktu itu. Wih, gitu ya Kak. Jadi cara Sakeus untuk melihat Yesus pada saat Iya. itu naik ke pohon ara. Wow, adik-adik bisa naik pohon nggak? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus waktu dia melewati pohon ara itu, tiba-tiba Tuhan Yesus Kak Putri melihat Sakeus. Ada orang di atas pohon. Nah, orang itu adalah Sakeus dan Tuhan Yesus melihat dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus Kak. Oh, lah Kak, kan padahal Sakeus itu banyak orang yang nggak suka. Tapi kok Tuhan Yesus mau yang nginep di rumahnya Sakeus ya? Benar Kak, Sakeus itu waktu dia di atas pohon, Tuhan Yesus suruh turun. Karena apa Kak? Karena Tuhan Yesus akan tinggal di rumahnya Sakeus Kak. Wow, berarti pasti Sakeus itu sangat bersuka cita dong ya Kak ya? Pasti Kak. Wah iya Kak Putri juga kalau Tuhan Yesus mau nginep di rumahnya Kak Putri, Kak Joyce, Kak Putri pasti juga seneng banget. Adik-adik Iya, juga. Kak. Nah, orang banyak itu melihat, bingung, dan mereka bertanya kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang yang berdosa itu Kak. Oh, seperti yang Kak Putri bilang tadi Iya. ya Kak. Padahal Sakeus itu seorang yang suka memeras-meras Iya, rakyat. Kak. Tapi kok Tuhan Yesus mau ya tinggal di rumahnya? Nah, Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Wih, keren banget ya Kak. Wow, adik-adik, Sakeus mau memberikan setengah hartanya untuk orang miskin. Terus Kak, terus. Terus ada lagi Kak, dia bilang jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat Kak. Banyak Wah. banget adik-adik, 4 kali lipat. Iya, Kak. Waduh, banyak sekali itu Kak. Terus Kak. Terus Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham Kak. Oh, wow. Gitu ya Kak. Jadi si Sakeus karena berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus mengalami yang namanya perubahan atau pertobatan ya Kak ya? Betul Kak. Gitu
Jadi cerita yang kita lihat tadi tentang Sakeus, apa dong Kak yang bisa kita renungkan dan kita pelajari? Iya Kak, ada 2 poin ya. Ada 2 poin Kak. Dari cerita Sakeus tadi, kita mau belajar kenapa mata Tuhan Yesus itu waktu di kerumunan orang banyak, dia hanya tertuju kepada Sakeus. Adik-adik, ada apa ya dari Sakeus itu Kak? Jadi ternyata ada 2 hal ya Kak. Yang pertama ya, Sakeus dia tidak pernah capek atau dia nggak pernah kehabisan akal bagaimana caranya untuk mencari Yesus ya Kak ya. Betul sekali Kak Putri. Jadi dia mempunyai keinginan yang kuat untuk mencari dan melihat Yesus Kak Putri. Walaupun di kerumunan orang banyak, tetapi dia tidak pernah menyerah untuk melihat Tuhan Yesus. Wow, itu poin yang pertama adik-adik. Dan poin yang kedua ya Kak ya, tadi Kak Putri lihat Sakeus ini adalah seorang yang kreatif. Bener nggak Kak? Bener Kak. Ya, Sakeus seorang yang kreatif adik-adik. Walaupun dia ada di tengah kerumunan banyak orang, badannya pendek, tetapi adik-adik Sakeus dia berusaha lari dan dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Padahal orang banyak yang ada di sana itu nggak kepikiran loh Kak untuk naik ke atas pohon. Hanya Sakeus yang mempunyai ide, dia panjat pohon supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wow, hebat Sakeus ya Kak. Bener Kak, berarti Kak dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa belajar seperti Sakeus ya Kak. Kita nggak boleh malas untuk berdoa. Iya, jangan berhenti untuk mencari Tuhan Yesus bener, Kak. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan lewat doa. Walaupun juga Kak, kadang kita merasa doa kita tuh nggak dijawab sama Tuhan. Iya betul. Jadi malas deh Kak berdoa, karena udah berdoa, Tuhan tolong aku mau sepeda, sepedanya nggak datang Kak. Jadi malas deh berdoa. Boleh nggak kayak gitu Kak? Tidak boleh adik-adik. Tetap terus berdoa, terus berpengharapan sama Tuhan. Terus jangan berhenti ya. percaya Kak. Iya benar-benar Kak, terus percaya dan juga selalu kreatif ya. Gimana sih ide atau cara kita supaya kita bisa ya bertemu dengan Tuhan Yesus? Iya Kak, contohnya Kak, kalau adik-adik hari Minggu kan setiap hari Minggu itu ada ibadah. Nah adik-adik itu harus persiapkan diri. Pagi-pagi sudah bangun, sudah sarapan, sudah mandi, terus datang ke ibadah sekolah minggu di gereja Kak. Bener Kak, atau kalaupun nggak sempat ke gereja karena lagi sakit, ada ibadah online kan ya Kak ya. Jadi adik-adik juga bisa ikut. Wow, jadi hari ini kita belajar tentang Sakeus dan juga bagaimana Sakeus mau bertobat. Wah, keren banget ya Kak ya. Keren Kak. Nah, oke deh adik-adik. Jadi adik-adik yang udah lupa sama ceritanya Sakeus hari ini diingatkan lagi. Dan hari ini kita juga belajar tentang 2 poin yang tadi. Jangan sampai lupa ya adik-adik ya. Iya Kak. Nah Kak Putri, kalau kita mau melakukan 2 poin tadi, pasti sama seperti Sakeus. Dia bersuka cita, dia bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kita semua adik-adik akan mengalami yang namanya hidup berkemenangan. Wow, bener. Karena perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus, Sakeus menerima keselamatan juga Kak. Iya Kak. Sakeus dan seisi rumahnya. Wow. Nah Kak Putri ingat juga nih Kak, ada tuh apa Kak? lagunya tentang Sakeus. Kak Joyce ingat nggak? Kak Joyce masih ingat lagu itu Kak? Ada loh adik-adik. Iya. Kayak gimana ya Kak ya lagunya? Sakeus, orang pendek, kecil betul iya. Oh iya. Dia panjat pohon ara hendak melihat Yesus.
Kata Yesus kepadanya, Sakeus turunlah, aku menumpang di rumahmu. Jadi bisa belajar ya lagu itu di rumah supaya selalu mengingat tentang Sakeus yang bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga Sakeus boleh diselamatkan. Oke deh Kak. Berarti cerita kita hari ini sampai di situ dulu ya adik-adik ya. Nanti minggu depan ada cerita-cerita lagi. Adik-adik harus terus ikut ibadah. Oke. Nah, sebelum Kakak akhiri cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, biar kami terus menjadi anak-anak yang mau belajar untuk tetap percaya, untuk tetap terus mencari Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti berharap, berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, biar Tuhan Yesus memberkati kami semua yang beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita mau berdoa berkat juga Kak. Ya yuk adik-adik sekali lagi tutup matanya ya dan buka kedua tangan kita mau berdoa. Kasih dari Allah Bapa menyertai kita semua melalui putranya Yesus Kristus dengan perantaran Allah Roh Kudus selalu memberkati, menyertai, melindungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Oke, adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. God bless you. Piu, piu, piu.